Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi bersama saya Alia dengan NIM 2403200002. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang konsep harta dan kepemilikan dalam Islam. Nah, dalam pokok-pokok bahasannya itu ada yang pertama yaitu pengertian harta dan kepemilikan dalam Islam. Yang kedua yaitu unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah, dan yang ketiga ada sebab-sebab kepemilikan dalam ekonomi syariah. Nah, mengapa sih topik ini begitu penting? Karena sebagian besar konflik sosial, hukum, dan ekonomi di dunia ini berakar dari bagaimana manusia memandang dan memperlakukan harta serta bagaimana hak milik itu diatur. Dalam pandangan sekuler, harta seringkali dianggap sebagai tujuan akhir dan kepemilikan mutlak yang berada di tangan manusia. Namun, Islam datang dengan paradigma yang revolusioner, sebuah konsep yang menyeimbangkan antara hak individu, kemaslahatan sosial, dan ketundukan pada Sang Pencipta. Nah, mari kita mulai materi ini dengan memahami pilar yang pertama, yaitu pengertian harta di dalam Islam. Secara etimologi atau kebahasaan, kata harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, berakar dari kata mala yamilu, yang berarti condong atau berpaling. Mengapa dinamakan demikian? Nah, secara psikologis, manusia memiliki kodrat dan kecenderungan alami untuk menyukai atau condong dan ingin menguasai benda-benda tersebut. Al-Quran sendiri mengonfirmasi hal ini dalam surah Ali Imran ayat 14, bahwa dijadikan terasa indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, dan harta yang banyak dari jenis emas, perak, dan kuda pilihan. Namun, bagaimana para ahli hukum Islam atau faqaha melihat harta? Disinilah letak keunikan metodologi hukum Islam. Ada perbedaan pandangan yang sangat menarik antara mazhab Hanafi dengan mayoritas mazhab lainnya dalam mendefinisikan harta tersebut. Perbedaan ini bukan sekedar perdebatan teoritis, melainkan berdampak besar pada aplikasi transaksi modern pada saat ini. Nah, mari kita bedah pandangan pertama, yaitu dari mazhab Hanafi. Menurut ulama-ulama Hanafi terdahulu, yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dan disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan menurut kebiasaan. Nah, teman-teman harus memperhatikan dua kata kunci di sini, yaitu dikuasai atau bisa diraba dan berwujud fisik dengan disimpan. Konsekuensi logis dari definisi ini adalah bahwa harta harus berbentuk materi atau benda fisik. Oleh karena itu, dalam pandangan mazhab Hanafi klasik, manfaat seperti hak huni rumah sewa atau jasa adalah hak. Oleh karena itu, dalam pandangan mazhab Hanafi klasik, manfaat seperti hak huni rumah sewa atau jasa dan hak seperti hak cipta atau merek dagang tidak dikategorikan sebagai harta secara mandiri, melainkan hanya sebuah hak yang melekat. Sekarang mari kita bandingkan dengan pandangan jumhur ulama atau mayoritas mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Bagi jumhur ulama, definisi harta jauh lebih luas. Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mata manusia, berwujud maupun tidak berwujud, dan bagi orang-orang yang merusaknya wajib menggantinya. Nah, Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa harta tidak harus berupa fisik yang bisa disimpan di dalam lemari. Manfaat dari sebuah barang seperti yang
mendiami rumah, mengendarai kendaraan, atau keahlian seseorang adalah harta. Mengapa? Karena manfaat tersebut memiliki nilai ekonomi, dicari oleh manusia, dan manusia rela mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Nah, di era modern saat ini, Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia serta lembaga fikih internasional cenderung mengadopsi pandangan jumhur ulama. Mengapa? Karena di era ekonomi digital, aset-aset non-fisik justru mendominasi. Saham, obligasi syariah, hak kekayaan intelektual, saldo digital, hingga kuota data internet, semuanya masuk dalam kategori harta karena memiliki nilai dan kemanfaatan yang diakui oleh adat kebiasaan masyarakat. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita, para ulama membagi harta ke dalam beberapa kategori berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, ada harta mutakawim atau ghairu mutakawim. Mutakawim sendiri adalah harta yang didapat dengan cara sah menurut syariat dan boleh dimanfaatkan. Contohnya seperti sepotong roti yang halal. Sementara itu, ghairu mutakawim adalah harta yang tidak bernilai secara syar'i, baik karena zatnya yang haram atau cara memperolehnya yang haram. Contohnya seperti minuman keras atau daging babi. Bagi seorang muslim, benda-benda ini tidak dianggap sebagai harta yang bernilai hukum. Nah, jika ada seorang yang menumpahkan minuman keras dari muslim lain, tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi secara hukum Islam karena benda tersebut merupakan ghairu mutakawim. Nah, yang kedua, ada harta mitli dan kimi. Harta mitli adalah harta yang memiliki padaan serupa di pasar tanpa perbedaan yang berarti. Biasanya diukur dengan takaran, timbangan, atau jumlah. Contohnya seperti beras varietas tertentu, gandum, atau uang tunai. Nah, kimi adalah harta yang unik, tidak memiliki padanan yang persis sama di pasar, atau jika ada nilainya itu berbeda. Contohnya seperti hewan ternak, rumah, tanah, atau lukisan karya seniman tertentu. Yang ketiga, ada harta mankul dan akar. Mankul adalah harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk dan sifatnya. Contohnya seperti kendaraan, uang, pakaian, dan juga gawai atau ponsel pintar. Akar adalah harta yang tetap yang tidak bisa dipindahkan kecuali dengan merusak atau mengubah bentuknya. Contohnya seperti tanah dan bangunan. Nah, memahami klasifikasi ini sangat penting karena aturan mengenai gadai, ganti rugi, kerusakan, dan hukum waris sangat bergantung pada jenis harta apa yang sedang ditransaksikan. Setelah kita memahami apa itu harta, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hubungan hukum antara manusia dengan harta tersebut. Nah, disinilah kita masuk kepada konsep kepemilikan. Nah, bahasa lain dari kepemilikan adalah al-milkiyah. Secara bahasa, milkiyah berasal dari kata malaka yang berarti menguasai atau memiliki kekuasaan untuk mengatur. Secara terminologi, hukum Islam, para fuqaha mendefinisikannya sebagai sebuah hubungan hukum yang diakui syariat antara manusia dengan suatu benda atau manfaat yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkannya secara langsung benda tersebut dan menghalangi orang lain untuk menggunakannya tanpa izin. Ada filosofi yang sangat mendalam dan indah dalam konsep kepemilikan Islam yang membedakannya secara ekstrim dari kapitalisme maupun sosialisme. Nah, dalam Islam, kepemilikan itu bersifat ganda atau dualistik. Yang pertama, ada kepemilikan mutlak atau haknya Allah Subhanahu wa taala.
Islam memandang bahwa pemilik hakiki, absolut, dan mutlak dari alam semesta beserta isinya, termasuk harta yang ada di tangan kita saat ini, adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia tidak menciptakan air, tanah, mineral, atau udara. Allah lah yang menciptakannya. Al-Quran menegaskan hal ini berulang-ulang kali, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 284. Yang dimana isinya adalah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oleh karena itu, posisi manusia di bumi bukanlah sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai khalifah atau pengelola dan mustakhlaf atau pemegang amanah saat ini. Harta yang kita miliki saat ini statusnya adalah titipan-titipan yang kelak harus dipertanggungjawabkan dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Nah, yang kedua ada kepemilikan relatif atau haknya manusia. Meskipun Allah adalah pemilik mutlak, Allah dengan kemurahannya memberikan hak kepada manusia untuk mengakui kepemilikan individu secara relatif dan terbatas. Islam sangat menghormati hak milik pribadi. Ini berbeda dengan sistem komunisme atau sosialisme ekstrim yang menghapuskan hak milik individu atas alat produksi. Dalam Islam, hak milik Anda atas rumah, kendaraan, atau uang Anda dilindungi oleh hukum. Tidak ada yang boleh merampasnya secara semena-mena. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam khutbah wada menegaskan, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah haram atau suci bagi sesama kamu. Namun, karena kepemilikan manusia sifatnya hanya titipan dan amanah, maka hak milik tersebut dibatasi oleh aturan syariat. Anda tidak bebas mutlak melakukan apa saja terhadap harta Anda. Di sistem kapitalis, memang bebas. Jika Anda memiliki uang melimpah, Anda bebas membakarnya atau menggunakannya untuk menimbun barang demi mempermainkan harga pasar. Namun di dalam Islam, hal itu dilarang keras. Anda dilarang melakukan hal yang berlebih-lebihan, seperti mubazir, penimbunan, dan Anda diwajibkan mengeluarkan zakat serta infak jika sudah memenuhi syarat. Hak milik individu dalam Islam selalu berjalan beriringan dengan fungsi sosial. Nah, kita telah sampai pada poin kedua dari materi kita, yaitu unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Nah, ibarat dalam sebuah bangunan, hak milik memiliki struktur dan anatomi pendukungnya. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka hubungan hukum kepemilikan tersebut menjadi cacat atau tidak sah di mata syariat. Secara umum, terdapat 3 unsur utama dalam struktur hak milik. Yang pertama ada subjek pemilik atau siapa yang memiliki haknya, dan yang kedua objek kepemilikan atau yang kedua ada objek kepemilikan atau barang apa dan manfaat apa yang dimiliki. Dan yang ketiga ada substansi hak atau hubungan hukum dan batasan otoritas yang mengikat keduanya. Nah, yang pertama subjek pemilik. Subjek pemilik adalah pihak yang diberikan legalitas oleh syariat untuk memegang hak milik. Subjek ini tidak hanya terbatas pada manusia secara individu, tetapi dalam fikih kontemporer juga mencakup badan hukum atau korporasi seperti lembaga, yayasan, atau perusahaan. Nah, agar manusia bisa menjadi subjek pemilik yang mandiri secara penuh dalam hukum transaksi, ia harus memiliki kecepatan bertindak hukum. Yaitu, yang pertama ada berakal sehat, tidak gila, dan di bawah pengampunan, dan juga sudah cukup umur. Nah, bagaimana dengan anak kecil atau orang yang mengalami gangguan mental? Mereka tetap bisa menjadi subjek pemilik. Misalnya, mereka menerima warisan atau hibah, sehingga barang tersebut mutlak menjadi milik mereka.
Namun, jika mereka belum memiliki unsur kecakapan bertindak untuk menjual atau mentransaksikannya sendiri, otoritas eksekusi transaksi harus diwakili oleh wali atau kurator yang ditunjuk demi menjaga kemaslahatan mereka. Nah, yang kedua ada objek kepemilikan. Objek kepemilikan adalah harta baik berupa fisik maupun non-fisik yang tunduk di bawah penguasaan subjek pemilik. Syariat menetapkan syarat ketat agar suatu benda bisa dijadikan objek kepemilikan yang sah. Di antaranya adalah benda tersebut harus bernilai, seperti yang kita bahas di awal, zatnya harus halal dan diperoleh dengan cara yang halal juga. Lalu, benda tersebut dapat diserah terimakan. Kita tidak bisa memiliki atau menjual ikan yang masih bebas di lautan luas atau burung yang terbang di angkasa karena ada unsur ketidakpastian yang tinggi. Lalu, benda tersebut bukan merupakan fasilitas publik yang mutlak. Dalam Islam, ada benda-benda yang sejak awal tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, klasifikasi yang ketiga adalah klasifikasi macam-macam kepemilikan. Berdasarkan kelengkapan unsur substansinya, para ulama membagi kepemilikan menjadi dua jenis besar. Yang pertama ada kepemilikan sempurna dan yang kedua ada kepemilikan tidak sempurna. Nah, kepemilikan sempurna, sifat otoritasnya itu mutlak, tidak terbatas waktu, dan tidak diwariskan. Contohnya itu seperti Anda membeli rumah secara tunai atau lunas. Tentunya Anda memiliki fisik rumah sekaligus hak untuk menempatinya. Nah, jika jenis kepemilikan yang tidak sempurna, sifat otoritasnya adalah terbatas. Seringkali ada batas waktu, tidak selalu bisa diwariskan. Contohnya itu seperti kasus sewa menyewa atau hak guna pakai. Nah, bagaimana sebuah benda yang tadinya bebas di alam atau yang tadinya milik orang lain secara sah berubah status hukumnya menjadi milik kita? Dalam terminologi fikih ini disebut dengan sebab-sebab kepemilikan. Nah, kita sudah masuk ke pokok pembahasan yang ketiga. Nah, di dalam Islam, kita tidak dibenarkan untuk mengklaim sesuatu secara sepihak. Segala bentuk kepemilikan harus divalidasi oleh sebab hukum yang diakui syariat. Nah, seorang ulama fikih terkemuka meringkas sebab-sebab kepemilikan ini ke dalam 4 pilar utama, yakni yang pertama ada menguasai benda bebas. Sebab pertama ini berlaku untuk benda-benda yang disediakan oleh alam dan belum berada di bawah kepemilikan atau penguasaan pihak manapun, baik individu maupun sebuah negara. Benda tersebut statusnya mubah untuk diambil. Nah, yang masuk dalam kategori ini adalah ihya al-mawad atau membuka lahan tidur. Jika ada sebidang tanah tandus, telantar, dan tidak ada pemiliknya, kemudian seseorang datang, memagarinya, dan menanaminya sehingga menjadi produktif, maka berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tanah tersebut menjadi hak milik orang yang menghidupkannya. Nah, namun di era modern, tindakan ini harus tetap berkoordinasi dan mendapatkan izin regulasi dari pemerintah demi menjaga tata ruang dan ketertiban hukum. Lalu sebab yang kedua ada al-uqud atau akad dan transaksi komersial. Ini adalah sebab kepemilikan yang paling dominan dan paling sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat modern. Kepemilikan berpindah dari satu pihak ke pihak lain melalui mekanisme transaksi dua belah pihak yang disebut dengan akad
kontrak, atau perjanjian. Dalam fikih muamalah, akad yang memindahkan kepemilikan dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada akad pertukaran komersial. Adanya timbal balik materi. Contohnya adalah ketika Anda menyerahkan sejumlah uang senilai 10 juta rupiah kepada penjual motor dan penjual menyerahkan motor tersebut kepada Anda dengan kerelaan, maka detik itu juga terjadi perpindahan kepemilikan. Uang menjadi milik penjual dan motor secara sah menjadi milik Anda. Lalu akad yang kedua adalah akad kebajikan atau sosial. Perpindahan kepemilikan tanpa adanya tuntutan imbalan materi alias sukarela, contohnya seperti hibah atau pemberian saat hidup, hadiah, dan sedekah. Ketika seseorang menghibahkan sebidang tanah kepada yayasan yatim piatu, akad hibah tersebut sah memindahkan hak kepemilikan tanah kepada yayasan tersebut begitu terjadi serah terima. Lalu, sebab yang ketiga ada pergantian posisi hukum. Nah, sebab yang ketiga ini berarti berdirinya seseorang atau sesuatu di posisi orang lainnya yang telah kehilangan haknya secara hukum sehingga hak milik berpindah secara otomatis. Ada dua bentuk utama dari pergantian ini. Yang pertama ada pewarisan. Hal ini terjadi ketika pemilik harta meninggal dunia. Secara otomatis demi hukum, posisi kepemilikan harta tersebut digantikan oleh ahli warisnya berdasarkan ketentuan faraid yang telah diatur absolut dalam Al-Quran. Nah, pewarisan ini sifatnya ijbari atau pasti dan otomatis. Artinya, ahli waris secara langsung memiliki hak atas bagiannya sejak kematian dari si pewaris tanpa perlu adanya transaksi jual beli atau hibah baru. Nah, yang kedua ada pergantian barang. Ini terjadi dalam kasus ganti rugi kerusakan. Nah, jika seseorang secara tidak sengaja atau sengaja merusak ponsel pintar milik Anda hingga hancur total, hukum Islam mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi, baik dengan barang yang serupa atau senilai dengan uangnya. Nilai ganti rugi atau barang pengganti tersebut kini berdiri menggantikan ponsel pintar Anda yang sudah rusak dan sah menjadi milik penuh Anda sebagai kompensasi hukum. Nah, sebab yang keempat atau yang terakhir ada pembiakan atau turunan harta yang dimiliki. Sebab terakhir ini adalah hak kepemilikan yang lahir atau tumbuh dari harta yang sudah kita miliki sebelumnya. Segala hasil, buah, anak, atau keuntungan yang dihasilkan oleh aset yang sah milik kita secara otomatis menjadi hak milik kita juga. Contoh sederhananya seperti ini. Jika Anda memiliki seekor sapi betina yang sah, lalu sapi tersebut hamil dan melahirkan anak sapi, maka anak sapi yang baru lahir itu otomatis menjadi milik Anda. Anda tidak perlu membuat akad baru atau melakukan proses ihraz untuk anak sapi tersebut. Nah, sistem ekonomi dalam Islam menempatkan harta dan kepemilikan pada posisi yang sangat adil dan proporsional. Islam tidak mengekang hasrat manusia untuk memiliki harta seperti yang dilakukan oleh sistem sosialis. Namun, Islam juga tidak membebaskan manusia tanpa batas moral seperti yang digaungkan sistem kapitalis sekuler. Ketika kita memahami bahwa harta yang di tangan kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan lahir sifat rendah hati, integritas dalam mencari rezeki yang halal, seperti kedermawanan sosial untuk berbagi melalui zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Sebaliknya, pemahaman mengenai unsur-unsur sebab dan kepemilikan yang sah memberikan kita kepastian hukum untuk bertransaksi dengan aman, mencegah sengketa, dan menegakkan keadilan ekonomi di tengah masyarakat.
Kembali lagi, harta bukanlah tujuan akhir dari kehidupan, melainkan instrumen atau sarana untuk beribadah dan membangun peradaban yang makmur di bumi, demi mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat. Nah, mungkin sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Nah, mengapa sih topik ini begitu penting? Karena sebagian besar konflik sosial, hukum, dan ekonomi di dunia ini berakar dari bagaimana manusia memandang dan memperlakukan harta, serta bagaimana hak milik itu diatur. Dalam pandangan sekuler, harta seringkali dianggap sebagai tujuan akhir dan kepemilikan mutlak yang berada di tangan manusia. Namun, Islam datang dengan paradigma yang revolusioner, sebuah konsep yang menyeimbangkan antara hak individu, kemaslahatan sosial, dan ketundukan pada Sang Pencipta. Nah, mari kita mulai materi ini dengan memahami pilar yang pertama, yaitu pengertian harta di dalam Islam. Secara etimologi atau kebahasaan, kata harta dalam bahasa Arab disebut al-mal, berakar dari kata mala yamilu, yang berarti condong atau berpaling. Mengapa dinamakan demikian? Nah, secara psikologis, manusia memiliki kodrat dan kecenderungan alami untuk menyukai atau condong dan ingin menguasai benda-benda tersebut. Al-Quran sendiri mengonfirmasi hal ini dalam surah Ali Imran ayat 14.
bahwa dijadikan terasa indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita, anak-anak, dan harta yang banyak dari jenis emas, perak, dan kuda pilihan. Namun, bagaimana para ahli hukum Islam atau fakih melihat harta? Disinilah letak keunikan metodologi hukum Islam. Ada perbedaan pandangan yang sangat menarik antara mazhab Hanafi dengan mayoritas mazhab lainnya dalam mendefinisikan harta tersebut. Perbedaan ini bukan sekedar perdebatan teoritis, melainkan berdampak besar pada aplikasi transaksi modern pada saat ini. Nah, mari kita bedah pandangan pertama, yaitu dari mazhab Hanafi. Menurut ulama-ulama Hanafi terdahulu, yang dimaksud dengan harta adalah segala sesuatu yang dapat dikuasai dan disimpan untuk digunakan ketika dibutuhkan menurut kebiasaan. Nah, teman-teman harus memperhatikan dua kata kunci di sini, yaitu dikuasai atau bisa diraba dan berwujud fisik dengan disimpan. Konsekuensi logis dari definisi ini adalah bahwa harta harus berbentuk materi atau benda fisik. Oleh karena itu, dalam pandangan mazhab Hanafi klasik, manfaat seperti hak huni rumah sewa atau jasa adalah hak oleh karena itu, dalam pandangan mazhab Hanafi klasik, manfaat seperti hak huni rumah sewa atau jasa dan hak seperti hak cipta atau merek dagang
tidak dikategorikan sebagai harta secara mandiri, melainkan hanya sebuah hak yang melekat. Sekarang mari kita bandingkan dengan pandangan jumhur ulama atau mayoritas mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Bagi jumhur ulama, definisi harta jauh lebih luas. Harta adalah segala sesuatu yang memiliki nilai di mata manusia, berwujud maupun tidak berwujud, dan bagi orang-orang yang merusaknya wajib menggantinya. Nah, Imam Asy-Syafi'i menegaskan bahwa harta tidak harus berupa fisik yang bisa disimpan di dalam lemari. Manfaat dari sebuah barang seperti yang mendiami rumah, mengendarai kendaraan, atau keahlian seseorang adalah harta. Mengapa? Karena manfaat tersebut memiliki nilai ekonomi, dicari oleh manusia, dan manusia rela mengeluarkan uang untuk mendapatkannya. Nah, di era modern saat ini, Dewan Syariah Majelis Ulama Indonesia serta lembaga fikih internasional cenderung mengadopsi pandangan jumhur ulama. Mengapa? Karena di era ekonomi digital, aset-aset non-fisik justru mendominasi. Saham, obligasi syariah, hak kekayaan intelektual, saldo digital, hingga kuota data internet, semuanya masuk dalam kategori harta karena memiliki nilai dan kemanfaatan yang diakui oleh adat kebiasaan masyarakat. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita, para ulama membagi harta ke dalam beberapa kategori berdasarkan karakteristiknya. Yang pertama, ada harta mutakawim
atau ghairu mutakawim. Mutakawim sendiri adalah harta yang didapat dengan cara sah menurut syariat dan boleh dimanfaatkan. Contohnya seperti sepotong roti yang halal. Sementara itu, ghairu mutakawim adalah harta yang tidak bernilai secara syar'i, baik karena zatnya yang haram atau cara memperolehnya yang haram. Contohnya seperti minuman keras atau daging babi. Bagi seorang muslim, benda-benda ini tidak dianggap sebagai harta yang bernilai hukum. Nah, jika ada seorang yang menumpahkan minuman keras dari muslim lain, tidak ada kewajiban untuk mengganti rugi secara hukum Islam, karena benda tersebut merupakan ghairu mutakawim. Nah, yang kedua ada harta mitli dan kimi. Harta mitli adalah harta yang memiliki padaan serupa di pasar tanpa perbedaan yang berarti. Biasanya diukur dengan takaran, timbangan, atau jumlah. Contohnya seperti beras varietas tertentu, gandum, atau uang tunai. Nah, kimi adalah harta yang unik, tidak memiliki padanan yang persis sama di pasar, atau jika ada nilainya itu berbeda. Contohnya seperti hewan ternak, rumah, tanah, atau lukisan karya seniman tertentu. Yang ketiga ada harta mankul dan akar. Mankul adalah harta yang dapat dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain tanpa mengubah bentuk dan sifatnya. Contohnya seperti kendaraan, uang, pakaian, dan juga gawai atau ponsel pintar. Akar adalah harta yang tetap yang tidak bisa dipindahkan kecuali dengan merusak atau mengubah bentuknya. Contohnya seperti tanah dan bangunan. Nah, memahami klasifikasi ini sangat penting karena aturan mengenai gadai, ganti rugi, kerusakan, dan hukum waris sangat bergantung pada jenis harta apa yang sedang ditransaksikan. Setelah kita memahami apa itu harta, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana hubungan hukum antara manusia dengan harta tersebut.
Nah, disinilah kita masuk kepada konsep kepemilikan. Nah, bahasa lain dari kepemilikan adalah al-milkiyah. Secara bahasa, milkiyah berasal dari kata malaka yang berarti menguasai atau memiliki kekuasaan untuk mengatur. Secara terminologi, hukum Islam, para fuqaha mendefinisikannya sebagai sebuah hubungan hukum yang diakui syariat antara manusia dengan suatu benda atau manfaat yang memberikan hak kepada pemiliknya untuk memanfaatkannya secara langsung benda tersebut dan menghalangi orang lain untuk menggunakannya tanpa izin. Ada filosofi yang sangat mendalam dan indah dalam konsep kepemilikan Islam yang membedakannya secara ekstrim dari kapitalisme maupun sosialisme. Nah, dalam Islam, kepemilikan itu bersifat ganda atau dualistik. Yang pertama, ada kepemilikan mutlak atau haknya Allah Subhanahu wa taala. Islam memandang bahwa pemilik hakiki, absolut, dan mutlak dari alam semesta beserta isinya, termasuk harta yang ada di tangan kita saat ini, adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Manusia tidak menciptakan air, tanah, mineral, atau udara. Allah lah yang menciptakannya. Al-Quran menegaskan hal ini berulang-ulang kali, salah satunya dalam surah Al-Baqarah ayat 284, yang dimana isinya adalah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Oleh karena itu, posisi manusia di bumi bukanlah sebagai pemilik mutlak, melainkan sebagai khalifah atau pengelola dan mustakhlaf atau pemegang amanah saat ini. Harta yang kita miliki saat ini statusnya adalah titipan-titipan yang kelak harus dipertanggungjawabkan dari mana diperoleh dan kemana dibelanjakan. Nah, yang kedua ada kepemilikan relatif atau haknya manusia. Meskipun Allah adalah pemilik mutlak, Allah dengan kemurahannya memberikan hak kepada manusia untuk mengakui kepemilikan individu secara relatif dan terbatas. Islam sangat menghormati hak milik pribadi. Ini berbeda dengan sistem komunisme atau sosialisme ekstrim yang menghapuskan hak milik individu atas alat produksi. Dalam Islam, hak milik Anda atas rumah, kendaraan, atau uang Anda dilindungi oleh hukum. Tidak ada yang boleh merampasnya secara semena-mena. Rasulullah SAW dalam khutbah wada menegaskan, sesungguhnya darahmu, hartamu, dan kehormatanmu adalah haram atau suci bagi sesama kamu. Namun, karena kepemilikan manusia sifatnya hanya titipan dan amanah, maka hak milik tersebut dibatasi oleh aturan syariat. Anda tidak bebas mutlak melakukan apa saja terhadap harta Anda. Di sistem kapitalis, memang bebas. Jika Anda memiliki uang melimpah, Anda bebas membakarnya atau menggunakannya untuk menimbun barang demi mempermainkan harga pasar. Namun di dalam Islam, hal itu dilarang keras. Anda dilarang melakukan hal yang berlebih-lebihan, seperti mubazir, penimbunan, dan Anda diwajibkan mengeluarkan zakat serta infak jika sudah memenuhi syarat. Hak milik individu dalam Islam selalu berjalan beriringan dengan fungsi sosial. Nah, kita telah sampai pada poin kedua dari materi kita, yaitu unsur-unsur hak milik dalam ekonomi syariah. Nah, ibarat dalam sebuah bangunan, hak milik memiliki struktur dan anatomi pendukungnya. Jika salah satu unsur ini tidak terpenuhi, maka hubungan hukum kepemilikan tersebut menjadi cacat atau tidak sah di mata syariat. Secara umum, terdapat 3 unsur utama dalam struktur hak milik. Yang pertama ada subjek pemilik atau siapa yang memiliki haknya. Dan yang kedua, objek kepemilikan atau yang kedua ada objek kepemilikan atau barang apa dan manfaat apa yang dimiliki. Dan yang ketiga ada substansi hak atau hubungan hukum dan batasan otoritas yang mengikat keduanya. Nah,
Yang pertama, subjek pemilik. Subjek pemilik adalah pihak yang diberikan legalitas oleh syariat untuk memegang hak milik. Subjek ini tidak hanya terbatas pada manusia secara individu, tetapi dalam fikih kontemporer juga mencakup badan hukum atau korporasi seperti lembaga, yayasan, atau perusahaan. Nah, agar manusia bisa menjadi subjek pemilik yang mandiri secara penuh dalam hukum transaksi, ia harus memiliki kecepatan bertindak hukum. Yaitu, yang pertama ada berakal sehat, tidak gila, dan di bawah pengampunan, dan juga sudah cukup umur. Nah, bagaimana dengan anak kecil atau orang yang mengalami gangguan mental? Mereka tetap bisa menjadi subjek pemilik. Misalnya, mereka menerima warisan atau hibah, sehingga barang tersebut mutlak menjadi milik mereka. Namun, jika mereka belum memiliki unsur kecakapan bertindak untuk menjual atau mentransaksikannya sendiri, otoritas eksekusi transaksi harus diwakili oleh wali atau kurator yang ditunjuk demi menjaga kemaslahatan mereka. Nah, yang kedua ada objek kepemilikan. Objek kepemilikan adalah harta baik berupa fisik maupun non-fisik yang tunduk di bawah penguasaan subjek pemilik. Syariat menetapkan syarat ketat agar suatu benda bisa dijadikan objek kepemilikan yang sah. Di antaranya adalah benda tersebut harus bernilai, seperti yang kita bahas di awal, zatnya harus halal dan diperoleh dengan cara yang halal juga. Lalu, benda tersebut dapat diserah terimakan. Kita tidak bisa memiliki atau menjual ikan yang masih bebas di lautan luas atau burung yang terbang di angkasa karena ada unsur ketidakpastian yang tinggi. Lalu, benda tersebut bukan merupakan fasilitas publik yang mutlak. Dalam Islam, ada benda-benda yang sejak awal tidak boleh dikuasai secara eksklusif oleh individu karena menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, klasifikasi yang ketiga adalah klasifikasi macam-macam kepemilikan. Berdasarkan kelengkapan unsur substansinya, para ulama membagi kepemilikan menjadi dua jenis besar. Yang pertama ada kepemilikan sempurna dan yang kedua ada kepemilikan tidak sempurna. Nah, kepemilikan sempurna, sifat otoritasnya itu mutlak, tidak terbatas waktu, dan tidak diwariskan. Contohnya itu seperti Anda membeli rumah secara tunai atau lunas. Tentunya Anda memiliki fisik rumah sekaligus hak untuk menempatinya. Nah, jika jenis kepemilikan yang tidak sempurna, sifat otoritasnya adalah terbatas. Seringkali ada batas waktu, tidak selalu bisa diwariskan. Contohnya itu seperti kasus sewa menyewa atau hak guna pakai. Nah, bagaimana sebuah benda yang tadinya bebas di alam atau yang tadinya milik orang lain secara sah berubah status hukumnya menjadi milik kita? Dalam terminologi fikih, ini disebut dengan sebab-sebab kepemilikan. Nah, kita sudah masuk ke pokok pembahasan yang ketiga. Nah, di dalam Islam, kita tidak dibenarkan untuk mengklaim sesuatu secara sepihak. Segala bentuk kepemilikan harus divalidasi oleh sebab hukum yang diakui syariat. Nah, seorang ulama fikih terkemuka meringkas sebab-sebab kepemilikan ini ke dalam 4 pilar utama, yakni yang pertama ada menguasai benda bebas. Sebab pertama ini berlaku untuk benda-benda yang disediakan oleh alam dan belum berada di bawah kepemilikan atau penguasaan pihak manapun, baik individu maupun sebuah negara. Benda tersebut statusnya mubah untuk diambil. Nah, yang masuk dalam kategori ini adalah ihya al-mawad,
atau membuka lahan tidur. Jika ada sebidang tanah tandus, telantar, dan tidak ada pemiliknya, kemudian seseorang datang, memagarinya, dan menanaminya sehingga menjadi produktif, maka berdasarkan sabda Rasulullah SAW, tanah tersebut menjadi hak milik orang yang menghidupkannya. Nah, namun di era modern, tindakan ini harus tetap berkoordinasi dan mendapatkan izin regulasi dari pemerintah demi menjaga tata ruang dan ketertiban hukum. Lalu sebab yang kedua ada al-uqud atau akad dan transaksi komersial. Ini adalah sebab kepemilikan yang paling dominan dan paling sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari di masyarakat modern. Kepemilikan berpindah dari satu pihak ke pihak lain melalui mekanisme transaksi dua belah pihak yang disebut dengan akad, kontrak, atau perjanjian. Dalam fikih muamalah, akad yang memindahkan kepemilikan dibagi menjadi dua jenis utama. Yang pertama ada akad pertukaran komersial. Adanya timbal balik materi. Contohnya adalah ketika Anda menyerahkan sejumlah uang senilai 10 juta rupiah kepada penjual motor dan penjual menyerahkan motor tersebut kepada Anda dengan kerelaan, maka detik itu juga terjadi perpindahan kepemilikan. Uang menjadi milik penjual dan motor secara sah menjadi milik Anda. Lalu akad yang kedua adalah akad kebajikan atau sosial. Perpindahan kepemilikan tanpa adanya tuntutan imbalan materi alias sukarela, contohnya seperti hibah atau pemberian saat hidup, hadiah, dan sedekah. Ketika seseorang menghibahkan sebidang tanah kepada yayasan yatim piatu, akad hibah tersebut sah memindahkan hak kepemilikan tanah kepada yayasan tersebut begitu terjadi serah terima. Lalu, sebab yang ketiga ada pergantian posisi hukum. Nah, sebab yang ketiga ini berarti berdirinya seseorang atau sesuatu di posisi orang lainnya yang telah kehilangan haknya secara hukum sehingga hak milik berpindah secara otomatis. Ada dua bentuk utama dari pergantian ini. Yang pertama ada pewarisan. Hal ini terjadi ketika pemilik harta meninggal dunia. Secara otomatis demi hukum, posisi kepemilikan harta tersebut digantikan oleh ahli warisnya berdasarkan ketentuan faraid yang telah diatur absolut dalam Al-Quran. Nah, pewarisan ini sifatnya ijbari atau pasti dan otomatis. Artinya, ahli waris secara langsung memiliki hak atas bagiannya sejak kematian dari si pewaris tanpa perlu adanya transaksi jual beli atau hibah baru. Nah, yang kedua ada pergantian barang. Ini terjadi dalam kasus ganti rugi kerusakan. Nah, jika seseorang secara tidak sengaja atau sengaja merusak ponsel pintar milik Anda hingga hancur total, hukum Islam mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi, baik dengan barang yang serupa atau senilai dengan uangnya. Nilai ganti rugi atau barang pengganti tersebut kini berdiri menggantikan ponsel pintar Anda yang sudah rusak dan sah menjadi milik penuh Anda sebagai kompensasi hukum. Nah, sebab yang keempat atau yang terakhir ada pembiakan atau turunan harta yang dimiliki. Sebab terakhir ini adalah hak kepemilikan yang lahir atau tumbuh dari harta yang sudah kita miliki sebelumnya. Segala hasil, buah, anak, atau keuntungan yang dihasilkan oleh aset yang sah milik kita secara otomatis menjadi hak milik kita juga. Contoh sederhananya seperti ini. Jika Anda memiliki seekor sapi betina yang sah, lalu sapi tersebut hamil dan melahirkan anak sapi, maka anak sapi yang baru lahir itu otomatis menjadi milik Anda. Anda tidak perlu membuat akad baru atau melakukan proses ihraz untuk anak sapi tersebut. Nah, sistem ekonomi dalam Islam menempatkan harta dan kepemilikan pada posisi yang sangat adil dan proporsional. Islam tidak mengekang
mengekang hasrat manusia untuk memiliki harta seperti yang dilakukan oleh sistem sosialis. Namun, Islam juga tidak membebaskan manusia tanpa batas moral seperti yang digaungkan sistem kapitalis sekuler. Ketika kita memahami bahwa harta yang di tangan kita adalah titipan dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan lahir sifat rendah hati, integritas dalam mencari rezeki yang halal seperti kedermawanan sosial untuk berbagi melalui zakat, infak, sedekah, dan juga wakaf. Sebaliknya, pemahaman mengenai unsur-unsur sebab dan kepemilikan yang sah memberikan kita kepastian hukum untuk bertransaksi dengan aman, mencegah sengketa, dan menegakkan keadilan ekonomi di tengah masyarakat. Kembali lagi, harta bukanlah tujuan akhir dari kehidupan, melainkan instrumen atau sarana untuk beribadah dan membangun peradaban yang makmur di bumi, demi mencapai kebahagiaan yang hakiki di dunia dan juga di akhirat. Nah, mungkin sampai di sini saja materi yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video.